Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita masih bergembira untuk berpuasa. Namun hari-hari ini terjadi fenomena masih banyaknya anak-anak kita yang tidak berpuasa. Dan usia mereka pun bukan usia-usia balita atau usia-usia di bawah 7 tahun, tetapi anak-anak yang berusia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 15 tahun, para remaja, remaji, pemuda-pemudi banyak yang tidak berpuasa. Dan itu bisa disaksikan di jalanan, di pasar, di mal, atau di sekolah-sekolah, banyak anak-anak tidak berpuasa. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang membuat mereka tidak berpuasa? Kalaupun mereka sakit atau kondisi fisik yang tidak kuat, tentu tidak menjadi masalah. Akan tetapi menjadi masalah ketika mereka tidak berpuasa bukan karena sakit, tapi karena memang tidak terbiasa untuk berpuasa. Jamaah pemirsa yang berbahagia. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana peran orang tua mereka pada saat mereka kecil? Tentu ini pertanyaan besar bagi kita. Peran orang tua tidak melatih dan mendidik anak-anak mereka untuk berpuasa. Maka pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas bagaimana pandangan Islam terhadap puasa dan anak-anak kita. Pemirsa yang berbahagia, mungkin kebanyakan orang tua menyatakan bahwa janganlah dulu tergesa-gesa melatih anak-anak usia beliau untuk berpuasa. Memang sekilas pernyataan ini tidak ada yang salah. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam riwayat Abu Daud, ada 3 golongan orang yang tidak akan dicatat amalnya. Yang pertama adalah orang yang gila sampai ia sadar, yang kedua adalah orang yang tidur sampai ia bangun, dan yang ketiga anak-anak sampai dia balik. Kaum muslimin rahimahullah. Lalu apakah kita hanya berdiam diri saja, tidak melakukan apa-apa, tidak melatih anak-anak untuk tidak berpuasa? Padahal sebagai orang tua kita mempunyai kewajiban untuk menjaga diri kita dan anak-anak kita dari api neraka. Sebagaimana dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kaum muslimin rahimahullah, tentu ayat ini memerintahkan pada kita, terutama pada kepala keluarga, agar mampu memelihara dirinya dan keluarganya, istri, anaknya dari api neraka. Salah satu cara kita untuk memelihara anak-anak kita dari api neraka adalah dengan membiasakan melatih anak-anak kita berpuasa. Pemirsa yang berbahagia, puasa itu memang berat. Akan tapi kalau dibiasakan dari kecil, maka insya Allah akan menjadi mudah. Dan insya Allah anak-anak akan terbiasa untuk berpuasa ketika mereka sudah dewasa. Ada patah mengatakan, mendidik anak usia belia itu seperti mengukir di atas batu. Sedangkan mendidik anak yang sudah balik seperti mengukir di atas air. Tentu ketika kita mendidik anak kita di usia belia memang terasa sulit. Akan tapi itu sangat mudah. Akan tetapi itu akan berpeluang untuk berhasil. Akan tapi kalau kita mendidik anak-anak yang sudah dewasa, maka peluang untuk berhasil itu sungguh sangat mustahil.
Oleh karena itu, marilah kita ajarkan, latih anak-anak kita untuk berpuasa. Pemirsa yang berbahagia, lalu bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita, anak-anak usia belia untuk berpuasa? Paling tidak ada 5 cara kita untuk melatih anak-anak kita berpuasa. Yang pertama adalah berikan pemahaman kepada anak-anak tentang pentingnya berpuasa. Di sini peran orang tua sangat besar, karena tanpa pemahaman yang baik kepada anak-anak, maka tentu mereka sulit untuk berpuasa. Maka kuncinya adalah tanamkan keimanan kepada anak-anak kita bagaimana pentingnya berpuasa. Bahwa berpuasa adalah kewajiban hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi tanamkan kepada anak-anak kita untuk pemahaman tentang pentingnya berpuasa. Yang kedua adalah berikan motivasi yang maksimal kepada anak-anak untuk berpuasa. Motivasi ini bisa motivasi lisan atau juga motivasi non lisan. Kalau motivasi lisan ya bisa diberikan dengan penguatan-penguatan yang berupa memuji atau lain sebagainya. Tapi untuk motivasi yang non lisan bisa diberikan dalam bentuk hadiah-hadiah atau barang. Tentu dalam berikan hadiah-hadiah ini, tentu kita harus mampu mengedukasi anak-anak kita agar hadiah itu bukan menjadi motivasi utama bagi anak-anak untuk berpuasa, tetapi menjadi pelecut bagi anak-anak untuk melakukan amal-amal soleh lainnya. Sebagai contoh, misalnya kita berikan hadiah kepada anak-anak atau kita janjikan anak-anak kita akan diberikan Rp5.000 setiap hari ketika mereka full puasanya. Tapi Rp5.000 itu bukan digunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Misal saja kita arahkan anak-anak kita untuk berinfak ke masjid, atau diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, diberikan untuk membeli buku dan sebagainya. Itu yang kedua, cara kita untuk melatih anak kita berpuasa. Pemirsa yang berbahagia, langkah ketiga kita untuk melatih anak-anak berpuasa adalah persiapan yang matang. Maksudnya adalah bagaimana orang tua menyiapkan segala sesuatunya, terutama makanan dan minuman, hidangan sahur dan berbuka yang bergizi untuk anak-anak kita. Anak-anak usia belia itu adalah masa-masa pertumbuhan. Jangan sampai nanti ketika mereka berpuasa menjadi kekurangan gizi yang baik untuk anak kita. Maka orang tua perlu menyiapkan hidangan, terutama makanan sahur yang lezat dan bergizi, sehingga itu menjadikan anak-anak kita tetap memiliki gizi yang cukup dalam berpuasa. Pemirsa yang berbahagia, langkah yang keempat dalam rangka melatih anak-anak kita berpuasa adalah dengan menyibukkan anak-anak kita dengan kegiatan yang menyenangkan. Berpuasa bagi sebagian anak-anak kecil tentu sangat berat dan menyiksa. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita tidak boleh membiarkan anak-anak seperti itu. Oleh karena itu, kita harus membuat kesibukan anak-anak kita dengan kegiatan yang menyenangkan. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim ya, yang menyampaikan bahwa di pagi Asyura Rasulullah SAW mengirim utusan ke kampung-kampung Ansor. Siapa yang pagi ini dalam keadaan puasa, maka sempurnakanlah puasanya. Dan barang siapa yang pagi ini dalam keadaan tidak berpuasa, maka berpuasalah pada sisa hari ini. Dan kami pun melakukan puasa Asyura sebagaimana kami menyuruh puasa anak-anak kecil kami, dan kami beserta putra-putra kami berangkat ke masjid dengan menjadikan mainan dari kapas buat mereka. Jika ada salah seorang dari mereka menangis minta makanan, kami berikan mainan itu kepadanya sampai waktu masuk berbuka. Pemirsa yang berbahagia, ini mengisyaratkan bahwa cara para sahabat mendidik anak-anak mereka untuk melatih berpuasa, yakni dengan memberikan mainan atau kegiatan yang menyenangkan
agar anak-anak kita lupa kalau mereka sedang berpuasa. Pemirsa yang berbahagia, itu langkah yang keempat. Yang terakhir, langkah yang kelima adalah latihlah anak-anak berpuasa secara bertahap. Pemirsa yang berbahagia, puasa merupakan ibadah yang memerlukan fisik yang kuat. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita harus melatih anak-anak kita untuk berpuasa secara bertahap. Mulai dari usia-usia 1 tahun, 2 tahun, berikan mereka pemahaman tentang puasa. Walaupun mereka belum berpuasa, tetapi silakan anak-anak kita untuk diikutkan dalam kegiatan bersahur atau dalam kegiatan berbuka. Anak-anak yang sudah 4 tahun, berikan atau arahkan mereka untuk dilatih berpuasa sampai pukul 8, sampai pukul 10, sampai pukul 11, dan bertahap sampai nanti ketika mereka mampu untuk jam-jam berikutnya. Untuk usia anak-anak yang sudah 7 tahun, sudah diarahkan untuk bisa berpuasa full, ya, berpuasa full. Silakan bertahap untuk dilatih anak-anak berpuasa, sehingga insya Allah nanti ketika kita latih anak kita berpuasa dari usia-usia belia, maka ketika mereka sudah besar, sudah dewasa, sudah remaja, mereka akan terbiasa dan ringan melakukan ibadah puasa. Ibadah itu akan ringan kalau terbiasa dilakukan dari usia kecil. Pemirsa yang berbahagia, itulah 5 langkah kita untuk melatih anak-anak kita berpuasa. Mudah-mudahan anak-anak kita tumbuh menjadi remaja-remaja, pemuda-pemuda yang insya Allah nanti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwa ada 7 golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat nanti. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Demikian kultum kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.